Wadidaw, akhirnya kembali manga One Piece chapter 1028 hadir ke tengah-tengah kita semua, Le. Kali ini, Oda Sensei memberi judul manga One Piece chapter 1028 dengan sebuah kata, Brachio Jaws, yang mana dalam bahasa Jepang memiliki arti ular Brachio. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjut berlayar. Leo, chapter kali ini dimulai dengan color sprint yang didedikasikan untuk video game dengan kalimat This is your story. Di bagian depan kita bisa melihat Nami dan Usopp bermain seperti streamer dengan headphone dan kacamata khusus. Di latar belakang kita bisa melihat layar video game. Game yang mereka mainkan mirip dengan game Super Smash Bros. Dan 8 anggota bajak laut topi jerami lainnya mewakili karakter dalam video game. Mulai dari Monkey D. Luffy sebagai Ken dari Street Fighter Saga dengan tinju dan rambutnya yang membara. Kemudian Roronoa Zoro sebagai Link dari The Legend of Zelda Saga. Lalu Vinsmoke Sanji mungkin sebagai Inkling dari Splatoon Saga. Tony Chopper sepertinya dia berpakaian seperti mungkin ada hubungannya dengan Donkey Kong Saga. Nico Robin sebagai Morrigan dari Darkstalker Saga. Franky sebagai Donkey Kong yang kemungkinan berhubungan dengan karakter yang diperankan Chopper. Lalu Soul King Brook, dia berpakaian dengan jas dan jubah. Dia juga memakai mahkota. Dan terakhir, Jinbe sebagai Mario dari Super Mario Saga. Namun dia memakai lambang G di topi dan jam swing. Baik, cerita chapter kali ini dimulai di ruang tamu, Kastil Onigashima. Di sana kita bisa melihat bahwa anggota CP0 telah menerima panggilan Denden Mushi dari orang tertentu atau seseorang yang misterius. Bos CP0 melaporkan kemunculan naga lain dan berasumsi bahwa itu pasti terkait dengan buah iblis yang dibuat oleh Dr. Vegapunk. CP0 berkata, Mugiwara no Luffy bersama naga itu. Jadi tidak diragukan lagi bahwa naga baru itu adalah musuh dari Kaido. Kemudian karakter misterius berbicara, biarkan, mereka berdua adalah bajak laut. CP0 menjadi sedikit kesal. CP0 kembali bertanya, mengapa Anda menelpon? Dan karakter misterius menjawab, kami mendapat perintah baru dari yang di atas. Dalam kasus yang tidak mungkin Kaido kalah dalam perang ini, pemerintah akan masuk dan akan mengubah Wano Kuni menjadi negara di bawah kendali langsung pemerintah dunia. Beberapa kapal sedang menuju Wano Kuni. Berapa besar kemungkinan Kaido akan kalah? Ujar karakter misterius dan kemudian mengakhiri percakapan. Seperti yang dikatakan karakter misterius ini, kita melihat beberapa kapal berada di laut dekat Wano Kuni. Tempat batu dan ikan mas raksasa berada. Meskipun kita tidak dapat melihat bagian depan kapal, mereka tidak terlihat seperti kapal marinir. Mungkin semua adalah kapal yang dikirim langsung oleh pemerintah dunia. Kemudian kita melihat papan permainan Go CP0. Situasi telah berubah dari 30.000 anggota di pihak Kaido melawan 5.400 anggota di pihak samurai atau pihak aliansi. Hingga akhirnya berubah menjadi 12.000 anggota di pihak Kaido melawan 8.000 anggota di pihak samurai atau pihak aliansi. CP0 kembali berkata, pertempuran ini telah berubah menjadi sesuatu yang lebih menarik dari yang kuharapkan. Namun aku masih tidak bisa membayangkan jika Kaido kalah, ujarnya. Dilanjutkan karakter misterius yang berkata, bagus, aku tunggu laporan selanjutnya. Ada perintah satu lagi, ujarnya. Dan pada akhirnya terungkap fakta siapa karakter atau orang misterius yang berada di seberang telepon. Dia adalah Rob Lucci. Dia di kamar dengan Kaku dan seterusnya. Kaku sedang tidur duduk di kursi. Dan kemudian Rob Lucci berbicara lagi. Anggota kru bajak laut topi jerami,
Nico Robin, dia harus ditangkap. Tidak peduli apa hasil dari pertempuran ini, keberadaan wanita itu akan menjadi kunci bagi para bajak laut. Dan saat Rob Lucci mengatakan ini, kita melihat bahwa Nico Robin sudah bangun dan bertarung bersama Brook saat mereka berlari melewati kastil Onigashima. CP0 yang berada di Onigashima kemudian merespon perintah Rob Lucci. Dimengerti, ujarnya. Kemudian berpindah ke bagian bawah pulau Onigashima. Tersisa 5 menit sampai pulau mencapai ibu kota bumi. Momonosuke yang sekarang sendirian terus mencoba membuat awan api yang besar. Namun dia hanya mampu membuat awan api yang kecil. Dia terlihat sangat gugup dan juga putus asa. Kemudian kita melihat Yamato dalam bentuk hybridnya sedang mendaki ke daratan pulau. Dalam sedikit flashback kita melihat Yamato memberitahu Momonosuke bahwa dia akan pergi ke kastil untuk mengurus bom yang ada di Onigashima. Karena menurut Yamato, meskipun Momonosuke gagal menciptakan awan api, dengan tidak adanya bom, kerusakan akan sangat berkurang saat pulau Onigashima mendarat di ibu kota bumi. Kemudian kembali ke cerita ketika Yamato mencapai puncak. Dia kemudian berubah menjadi bentuk hewan dari buah iblis Zoan mitologinya. Dan kemudian dia berlari menuju kastil. Beberapa anggota kelompok bajak laut hati menatap dengan kaget. Bebas kusam dengan Fontsman Facial Foam dan masker. Muka ganteng, siap action. Fontsman Spider-Man Limited Edition. Dulu sempet ya nggak pengen vaksin, sempet denger efek sampingnya vaksin itu ada yang lumpuh sampai nggak bisa kerja. Ternyata efeknya nggak separah yang orang-orang bilang, jadi aman-aman aja. Yuk pahami informasi seputar vaksin COVID di Google. Kemudian berpindah ke lantai panggung utama di kastil Onigashima. Queen sang wabah dibentuk hybridnya dan Sanji terus bertarung. Queen menyerang Sanji dengan serangan baru yang disebut Brifang, yang merupakan sebuah serangan dengan cakarnya serta pedangnya pada saat yang bersamaan. Sanji berhasil menangkis dan menghindari serangan tersebut dengan baik, dan hal tersebut membuat Queen sangat marah dan menyerang Sanji yang menabrak beberapa batu. Queen berteriak, "Keluarkan Raid Sweet Germa Double Sip itu," ujarnya, dan Sanji hanya terdiam. Queen kembali berkata, "Kau menggunakannya ketika kau melawan King Kong. Baju itu, aku melihat bahwa itu dapat membuatmu menghilang. Apakah itu kekuatan ilmiah yang dibuat oleh Jats?" ujar Queen. Kemudian Sanji bangkit tanpa memperhatikan Queen. Dia masih berpikir pada dirinya sendiri bahwa dia benar-benar merasa ada yang tidak beres dengan tubuhnya. Lalu dia berkata, "Berhenti membicarakan keluarga orang lain tanpa mengetahui situasi pribadi mereka. Aku bahkan tidak menganggap Germa sebagai keluargaku. Aku tidak akan memakai itu, apalagi jika kau memaksaku." Setelah menembakkan serangan Black Coffee miliknya, Sanji melompat dan menghindarinya. Lalu kemudian dia membalas menyerang Queen dengan Diable Jumble, Bean Sweet, Grill Suit miliknya yang menyebabkan perut Queen terbakar dan membuatnya terlempar. Meski terkena serangan, Queen kembali berdiri dan berubah menjadi bentuk Zoannya. Sanji bertanya-tanya apa yang harus dia lakukan untuk mengalahkan Queen, karena dinosaurus sangat kuat. Queen berkata, "Itu tendangan yang bagus. Baiklah, izinkan aku menunjukkan kepadamu kekuatan sebenarnya dari dinosaurus. Lihatlah kekuatan makhluk yang dulu menguasai dunia saat 100 juta tahun yang lalu. Kekuatan raja," ujarnya. Kemudian Queen meregangkan tubuh, ekor, dan lehernya. "Brachiosaurus, ular Brachio," ujar Queen. Leher dan ekor Queen keluar dari tubuhnya, meninggalkan kaki dan tubuhnya di belakang. Semua orang yang hadir di panggung utama Pulau Onigashima, mulai dari Izo, Marco, Kawamatsu, Chopper, Hyo, Yakuza, semua terkejut memasang muka wajah Enel ketika mereka melihat apa yang telah dilakukan oleh Queen sang wabah. Semua berkata dan terkejut, bentuk macam apa itu?" ujar mereka. Dan Sanji pun juga. Dia terkejut. Queen berhasil menangkap Sanji dan mencekiknya dengan tubuhnya yang terlihat seperti ular raksasa. Kemudian Queen tertawa. "Wah, inilah yang dilakukan Brachiosaurus.
Tidak ada yang berhasil melarikan diri dari Brachio Togurosku, ujarnya. Sanji berteriak kesakitan. Para samurai tidak tahu harus berbuat apa untuk membantunya. Queen kemudian berkata, bahkan mereka yang memiliki buso Sokuhaki yang kuat dapat hancur dengan serangan yang menghancurkan tulang dan organ ini. Ayo tunjukkan kepadaku kekuatan Germa Double Six. Sanji kemudian berteriak, aku menolak. Ujarnya. Kemudian tiba-tiba kita melihat beberapa roket keluar dari tubuh Queen. Mereka keluar dari punggungnya. Queen lalu berkata, lihat itu. Biasanya tubuh Brachiosaurus tidak berguna karena pada dasarnya mereka adalah ular berkaki. Tapi aku, seorang ilmuwan, aku telah melengkapi batang tubuhku dengan peluncur Brachio. Jika aku menyebutkan namanya, peluncur akan, dan tiba-tiba peluncur Brachio menembak dan mengenai Queen. Ternyata Queen telah mengatakan peluncur Brachio saat dia menjelaskannya kepada Sanji. Jadi rudal telah ditembakkan karena mengira itu adalah sebuah perintah. Queen kesakitan, ujarnya, dan bawahannya meneriakkan namanya. Queen sama, ujar mereka. Lalu Queen berbicara kembali kepada tubuhnya. Bono, jangan diluncurkan. Aku mengatakan peluncur Brachio karena aku sedang menjelaskan serangan itu. Dan kembali dia terkena serangan sendiri. Queen mengatakan lagi nama serangan itu. Jadi rudal ditembakkan ke arahnya lagi. Setelah serangan kedua, Queen akhirnya melepaskan Sanji. Queen berkata bahwa semua tulang Sanji harus dipatahkan agar dia tidak bisa bangun lagi. Namun di luar apa yang Queen perkirakan, Sanji bangkit. Kaki kirinya patah di beberapa bagian dan punggungnya juga terpengaruh. Dan dia berjalan seperti zombie. Ada apa Sanji? Ujar Chopper saat melihatnya. Apakah kau baik-baik saja? Ujarnya. Sanji berkata, itu sakit. Tapi entah kenapa aku bisa bergerak dengan normal. Ujarnya. Chopper berteriak, Sanji, apakah kamu berubah menjadi zombie? Ujarnya. Seluruh tubuhmu hancur, Sangoro-san, ujar para samurai. Dan tiba-tiba semua tulang Sanji kembali ke tempatnya. Sanji berkata, ada apa dengan tubuhku? Mungkinkah kekuatanku bangkit? Kekuatan yang sama seperti mereka. Sanji memikirkan hal ini saat dia mengingat dirinya di masa lalu, di mana dia meninju wajah Michiji. Sementara itu, Queen kembali ke bentuk hybridnya dan menyerang Sanji dari belakang dengan pedangnya. Bocah sialan, ujar Queen sambil menebas Sanji. Chopper berteriak, Sanji, di belakangmu. Serangan pedang Queen mengenai leher Sanji dan sebagian wajahnya. Namun pedang itu patah dan hancur berkeping-keping saat bersentuhan dengan tubuh Sanji. Sanji berteriak, itu menyakitkan, ujarnya, dan Sanji sangat marah. Dia kembali berteriak, aku menolak, aku tidak ingin berubah menjadi monster seperti mereka. Apa? Ujar Queen sangat kaget menyaksikan apa yang terjadi. Wadidaw, luar biasa memang. Kekuatan Sanji benar-benar telah bangkit. Apakah boleh kita katakan ini sebagai awakening dari Sanji? Mari berpendapat di kolom komentar. Untuk pembahasan detail dan informasi penting akan Mimin buat terpisah untuk kalian, Leo. Oke, Leo? Dan cerita selesai. Minggu depan libur. Baik, mungkin segitu dulu yang bisa aku bagi bersama kalian, Leo. Semoga kalian terhibur dengan apa yang aku buat dalam kesempatan kali ini. Terakhir, jika ada kesalahan dalam pengucapan atau hal yang menurut kalian kurang pas atau kurang tepat, Marga Anime memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian.